Ini buat lo yang sedang berjuang di tanah rantau atau yang berencana untuk bekerja atau belajar di tanah rantau. Bisa keluar daerah, luar kota, atau luar negeri. Intinya, keluar dari rumah. Gue bakal share beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh anak rantau yang gue lakukan sendiri atau yang gue amati dari teman-teman yang merantau. Oh ya, sebagai gambaran, gue udah pernah main ke 30-an negara dan tinggal di 8 negara yang berbeda. Dari pengalaman gue, pola kesalahan anak rantau ini banyak yang berulang di negara manapun. Ini penjelasannya. Nomor 1, nggak belajar bahasa lokal. Jujur, ini kesalahan fatal yang gue lakukan. Gue 5 tahun kuliah di India, sama sekali nggak bisa bahasa Hindi dan bahasa daerah yang dipakai di sana. Waktu itu, gue beralasan karena orang India banyak yang bisa bahasa Inggris. Ya udahlah, pakai bahasa Inggris aja udah cukup. Nggak sadar, gue mengalami kerugian besar. 5 tahun terbuang percuma, sama sekali nggak dapet ilmu bahasa India. Waktu gue tinggal di Bangkok, kesalahan yang sama hampir terulang lagi. Setahun pertama nggak belajar bahasa Thai. Baru masuk tahun kedua, gue sadar ini adalah kebodohan dan akhirnya gue mulai belajar sampai bisa dipakai komunikasi. Belajar bahasa lokal itu suatu keuntungan besar buat lo bro. Pasti berguna, pasti kepakai. Apalagi, lo belajarnya langsung di tempat para masternya, tempat para native speaker pakai bahasa itu di kehidupan sehari-hari. Bisa bantu lo buat lebih dekat sama orang lokal, bisa jadi skill tambahan yang keren kalau dicantumin di CV buat cari kerja. Makanya, cobalah belajar bahasa lokal di tempat lo merantau bro. Minimal skill pasif, bisa ngerti apa yang mereka omongin. Kalau bisa lancar, lebih keren lagi bro. Nomor 2, keseringan pulang. Kalau sering pulang buat merawat orang tua atau anak istri yang lo tinggal, nggak masalah bro. Yang agak disayangkan adalah kalau lo sering pulang cuma karena kangen makanan rumah atau kangen sama teman-teman di kampung halaman. Yang bisa bikin lo jadi manusia kuat saat merantau adalah saat lo bisa mengalahkan rasa kangen itu bro. Saat lo menahan rasa kangen kampung halaman, saat lo pengen makan sesuatu dari daerah asal tapi nggak ada, atau saat lo rindu sama orang-orang rumah. Ini yang bisa bikin lo lebih kuat bro, lebih dewasa dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup lo. Coba deh, kurangi frekuensi lo balik pulang. Selain mendewasakan, ini juga lumayan bisa menghemat ongkos. Nomor 3, cinta yang berakhir di airport. Banyak anak rantau yang jatuh cinta sama sesama perantau atau jatuh cinta sama cewek lokal. Mereka udah terlanjur ngebucin duluan, udah memberikan segalanya, nggak cukup logis dan nggak sadar kalau akhirnya mereka bakal balik ke kampung halamannya. Jadilah, sebagian besar cinta di rantau berakhir di bandara atau stasiun. Putus, nggak lanjut waktu si cowok balik, padahal udah banyak banget yang dikorbankan. Memang ada sebagian yang berakhir manis, bahkan ada yang lanjut sampai ke pernikahan, tapi lebih banyak yang kandas bro. Buat lo yang berhasil dengan kisah percintaan di rantau ini, share di kolom komentar ya, biar ada masukan dan tips buat kita semua. Tips kalau mau jatuh cinta di rantau bro, tetap logis, pertimbangkan kalau mau beneran serius. Ingat, lo suatu saat akan tetap harus pulang dan saat pulang lo akan jauh secara fisik dari cewek lo. Apakah menurut lo ini mungkin dipertahankan? Yang kedua, kalau mau jatuh cinta jangan sama temen satu daerah bro. Apalagi kalau perantau dari daerah lo sedikit. Prinsip gua saat merantau ke luar negeri, pantangannya adalah cinta-cintaan sama sesama perantau dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau kalian berdua ada masalah, bertengkar, satu komunitas bisa kena semua. Bisa terbelah jadi kubu-kubu yang terlibat pusat pertengkaran. Jadi, kalaupun harus jatuh cintalah ke cewek lokal, mahasiswa dari negara lain, atau turis yang datang dalam jangka pendek. Dengan satu catatan, pikir dengan logis ya bro. Nomor 4, kebanyakan nongkrong sama teman satu daerah. Udah dirantau tapi lo mainnya sama teman-teman satu kampung, tinggalnya bareng mereka. Ngomongnya juga pakai bahasa daerah yang sama, gak kerasa merantaunya bro. Justru saat lo di tanah asing, coba bergaul sama orang-orang yang budayanya beda sama lo. Pahami bahasa, adat istiadat, dan cara mereka bekerja. Jadi, ilmu yang lo serap tambah banyak, wawasan lo tambah luas. Kalau misalkan lo tinggal sama satu orang kampung, gak apa-apa. Banyakin mainnya sama orang asing, gak sama teman sekampung terus. Waktu di India dulu, gue juga tinggal sama mahasiswa Indonesia. Bahkan mereka jadi salah satu guru terbaik dalam hidup gue. Tapi kita punya peraturan. Kalau di rumah wajib pakai bahasa Inggris. Dan kita masing-masing juga punya circle pergaulan sendiri yang isinya mahasiswa dari negara lain. Jadi, mumpung di rantau, cobalah bergaul sama manusia-manusia yang berbeda bro. Kesimpulannya, ini 4 kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak rantau. 1. Nggak belajar bahasa lokal di tanah rantau. 2. Keseringan pulang ke rumah. Jadi nggak cukup menghayati makna merantau. 3. Jatuh cinta tanpa pikir panjang akhirnya berakhir di bandara. 4. Kebanyakan nongkrong sama teman satu daerah, nggak cari teman dari daerah lain. Lo pernah merantau kemana aja bro?
Atau sekarang masih merantau? Share ya pengalaman lo di kolom komentar. Salam buat lo my brothers, para pejuang di tanah rantau. Pernah gak lo ngerasa duduk sendirian di kamar kos, lampu mati, cuma ada suara kipas angin berderit dan lo mikir, gua capek tapi gua gak bisa pulang. Kalau iya, berarti lo sedang berjuang bro. Karena di luar sana, banyak orang yang gak paham perjuangan lo di tanah rantau bro. Mereka gak lihat bagian dimana lo harus mikir untuk bisa sekedar makan. Mereka gak tahu rasanya saat lo pulang malam hari, nyender di tembok dan mikir, kenapa sih hidup sekeras ini? Gue mau bilang satu hal di awal, lo gak sendirian. Ada ribuan, bahkan jutaan brothers di luar sana yang juga lagi berjuang di tanah rantau. Nahan rindu sama keluarga, nahan kantuk demi bisa kerja atau sekolah, dan nahan air mata karena gak mau kelihatan lemah. My brother, tanah rantau itu unik. Dia bisa jadi guru yang paling kejam, tapi juga jadi mentor yang bikin lo tumbuh paling cepat. Di sini, lo belajar nyari makan sendiri, bayar tagihan sendiri, nyelesain masalah tanpa bantuan siapapun. Di sini, gak ada yang nyuapin lo, gak ada yang ngingetin bangun pagi. Lo sendirian dan itu berat, tapi disitulah letak emasnya. Ada satu kutipan yang pernah gue pegang erat waktu gue merantau. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan menemukan jalannya. Gua pegang itu waktu gua cuma punya uang pas-pasan di dompet, tapi harus bertahan sampai akhir bulan. Gua pegang itu waktu gua ngerasa semua pintu tertutup, tapi entah gimana, selalu ada celah kecil yang bisa bikin gua lanjut jalan. Lo mungkin sekarang sedang ngerasa stuck, uang pas-pasan, kerjaan monoton, rutinitas menekan, atau malah lagi nyari kerja sambil nabung seadanya di tanah rantau. Tapi dengerin gua baik-baik bro, ini semua proses. Orang-orang hebat gak lahir dari kenyamanan bro. Mereka lahir dari rasa lapar, dari malam-malam panjang yang diisi doa dan kerja keras, dari rasa sakit yang mereka peluk sampai mereka kebal. Di tanah rantau, lo akan ketemu dua hal. Satu, kebebasan. Lo bisa jadi siapapun yang lo mau. Yang kedua, kesepian. Lo harus siap menanggungnya sendiri. Kalau lo bisa bertahan, nyesuaiin diri, dan belajar, lo akan pulang nanti bukan cuma bawa uang, tapi bawa mental baja yang gak bisa dibeli. Gua tahu, lo kangen rumah, lo kangen masakan ibu, lo kangen sama ketawa bapak, lo kangen sama ribut kecil sama adik, atau sekedar suara motor tetangga lewat. Tapi ingat, jarak ini bukan buat menyiksa lo, ini buat mengasah lo. Jarak ini ngajarin lo cara berdiri di atas kaki sendiri, cara nyari solusi waktu semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Ada satu pepatah dari para sufi, orang yang berjalan sendirian di padang pasir akan lebih kenal siapa dirinya daripada yang tinggal di istana penuh cermin. Itu lo banget bro. Lo lagi jalan di padang pasir, panas, haus, kaki lecet, tapi di setiap langkah, lo makin ngerti siapa diri lo sebenarnya. Lo gak cuma anak dari orang tua lo gak cuma lulusan sekolah lo sekarang seorang pejuang yang lagi nulis bab baru dalam hidupnya. Dan kalau hari ini terasa berat, ingatlah ini. Lo udah pernah ngelewatin hari-hari berat sebelumnya, dan lo masih berdiri. Lo pikir, apalagi sih yang bisa bikin lo gak bisa melewatkan hal ini? My brother, gue punya afirmasi buat lo yang sedang merantau. Ucapkan kata-kata berikut. Setiap kali lo merasa lemah, setiap kali lo merasa mau menyerah. Gue kuat. Gue diciptakan untuk tahan banting. Gue bisa belajar dari setiap rasa sakit. Gue gak sendiri, meski jauh dari rumah. Setiap langkah gua mendekatkan ke tujuan. Gua layak sukses walau harus mulai dari tanah rantau. Gua percaya setiap kerja keras akan dibayar tuntas. My brother, gua mau simpan ini di kepala lo. Tanah rantau gak akan bikin lo kalah kecuali lo nyerah. Lo boleh jatuh, tapi jangan lama-lama terpuruk di tanah. Lo boleh capek, tapi jangan berhenti. Lo boleh nangis, tapi habis itu lap air mata dan jalan lagi. Karena suatu hari nanti, lo akan pulang, dan waktu lo pulang, orang-orang akan lihat versi lo yang udah ditempa, lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi dunia. Lo akan lihat ke belakang dan bilang, gue bersyukur pernah ada di fase ini. My brother, gue percaya kemampuan lo bertahan di tanah rantau itu bukan sekedar untuk bertahan hidup. Lo punya impian untuk pulang dengan kepala tegak, bawa cerita kemenangan, bukan sekedar gue selamat. Di tanah rantau, ada 3 kunci yang bisa bikin lo naik kelas. Pertama adalah mental upgrade, biar lo gak gampang keok sama tekanan. Kedua, skill upgrade,
biar lo punya nilai jual tinggi dimanapun. Dan ketiga adalah network upgrade, biar peluang datang ke lo, bukan cuma lo yang ngejar. My brother, di tanah rantau itu pasti berat. Gua tahu rasanya jadi pendatang di kota orang. Bangun pagi bukan karena mau, tapi karena harus. Makan hemat bukan karena diet, tapi karena nyisihin duit buat dikirim ke rumah. Jalan sendiri di tengah malam sepulang kerja atau sekolah, bukan buat gaya, tapi memang karena gak ada yang jemput. Semua lo jalanin karena gak ada pilihan. Dan di titik itu kadang lo ngerasa, yang penting gue bertahan. Tapi percayalah, mindset itu cuma akan bikin lo muter-muter di satu tempat. Lo harus mulai ngubah pola pikir lo, my brother. Lo gak bisa terus-terusan jadi orang yang cuma berjuang biar gak kalah. Lo harus mulai jadi orang yang berjuang untuk menang. Bedanya tipis, tapi efeknya besar. Kalau lo cuma pengen gak kalah, lo bakal main aman. Tapi kalau lo pengen menang, lo bakal nyari cara buat keluar dari level ini. Gua mau lo ingat satu hal, di rantau, lo punya kesempatan yang gak semua orang dapat. Lo jauh dari zona nyaman, dan itu berarti lo punya ruang besar buat bertumbuh. Lo gak punya kemewahan buat bersantai-santai, dan itu justru senjata lo. Banyak orang di rumah yang masih rebahan, masih ngeluh gak ada peluang. Lo di sini bro, lo udah ada di arena, lo udah satu langkah di depan. Tapi kalau lo disibukkan sama rutinitas harian tanpa upgrade diri, lo bakal ketemu pola yang sama tiap tahun. Kerja habis gaji mulai dari nol lagi. Dan kalau lo terus kayak gitu, 5 tahun lagi, lo bakal sadar kalau hidup lo gak kemana-mana. Itu sebabnya lo harus mulai sekarang. Mulai mikirin cara naik level di tanah rantau. Naik level di rantau itu gak cuma soal naik gaji. Ningkatin skill lo biar nilai lo di pasar kerja naik. Dan ningkatin relasi lo biar peluang datang nyamperin lo. Lo bisa mulai dari hal kecil. Bangun 1 jam lebih pagi buat belajar sesuatu yang bisa lo jual. Ikut komunitas bukan cuma buat nyari temen ngobrol, tapi buat nyari orang-orang yang udah main di level yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, latih kepala lo biar gak gampang nyerah waktu semua gak sesuai rencana. Karena jujur aja bro, di rantau lo bakal ketemu hari-hari jelek, hari dimana kerjaan lo berantakan, hari dimana bos lo ngomong gak jelas, hari dimana duit lo mepet banget sampai harus milih, beli makan atau beli kuota. Di momen kayak gitu, banyak orang nyerah. Mereka pulang atau mereka berhenti peduli. Tapi gua mau lo jadi orang yang beda. Lo harus bisa lihat badai itu bukan sekedar alasan buat mundur, tapi sebagai latihan buat jadi lebih kuat. Ada satu pepatah yang gua suka. Jangan minta beban lo diringankan. Mintalah agar pundak lo dikuatkan. Karena lo gak bisa kontrol apa yang datang ke hidup lo. Tapi, lo bisa kontrol seberapa kuat lo menghadapinya. Dan itu yang bakal membedakan lo sama orang lain di tanah rantau bro. Lo juga harus belajar buat gak hidup cuma buat bayar tagihan. Hidup lo terlalu berharga kalau cuma dihabisin buat kerja tanpa arah. Pikirin apa yang mau lo capai 3 tahun lagi. Pikirin gimana caranya rantau ini bisa jadi batu loncatan, bukan penjara. Karena kalau lo gak punya visi, lo bakal sibuk muterin roda yang gak pernah berhenti, tapi juga gak pernah maju. Dan gue juga mau lo denger ini brother. Lo gak sendirian, ada banyak brother di luar sana yang lagi ngejalanin perjuangan kayak lo. Bedanya cuma satu, ada yang cuma kerja buat bertahan, ada yang dirantau cuma buat bertahan hidup, ada yang nyari cara buat menang. Lo pilih yang mana? Karena kalau lo mau menang, lo harus mulai invest ke diri lo. Lo harus mulai nyiapin amunisi. My brother, kalau lo butuh pendampingan di perjuangan lo bisa bergabung program Level Up. Detail programnya ada di link atau komentar. Ini bukan cuma program motivasi bro, ini adalah peta tempur. Isinya adalah strategi konkret dari tim Pria 100%, biar lo bisa ningkatin mental lo, ningkatin skill lo, dan ningkatin kemampuan lo buat cari peluang. Lo bakal belajar gimana cara jadi high value man yang gak cuma hidup untuk bertahan, tapi juga hidup untuk menang. Gua bakal bantu lo untuk jadi lebih kuat di semua aspek hidup lo, mulai dari mental, fisik, sampai finansial. My brother, gua mau lo sadar, tanah rantau ini bukan cuma tempat buat lo bertahan, tapi ini adalah arena latihan. Dan setiap hari, lo di sini punya kesempatan buat jadi lebih kuat, lebih pintar, dan lebih siap buat menang. Jadi mulai hari ini, berhenti untuk sekedar bertahan hidup di tanah rantau. Mulai pikirkan cara untuk mengangkat diri lo sebagai seorang pemenang. Terdengar berat, tapi gue yakin lo mampu bro. Dan ingat my brother, orang gak akan mengingat seberapa keras lo bertahan. Mereka cuma akan mengingat bagaimana cara lo menang. Dan itu bro, itu cuma bisa lo capai kalau lo mulai dari sekarang. Teriring doa dari gua,
biar lo bisa jadi seorang pemenang di tanah rantau. Salam My Value Man, semangat bro.